Kita kedatangan rekan-rekan. Yang pertama adalah Kang Muiz dari Mojosari dan Kang Farid dari Pungging pada malam hari ini yang akan berdiskusi, mempertanyakan hal seputar sejarah, terutama sejarah tentang kedatangan Islam di Majapahit. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi begini Kang Ega, saya mau tanya proses Islam masuknya ke Majapahit itu bagaimana? Pada masa Majapahit ini bersamaan dengan perkembangan dan munculnya kerajaan Kesultanan Samudra Pasai di ujung utara Pulau Sumatera. Begitu juga kemudian di Jawa Timur muncul kerajaan besar Majapahit. Sehingga kemudian hubungan dari Pasai inilah pelan tapi pasti terjadi kontak agama dan kontak perdagangan dengan Majapahit. Akhirnya kemudian berkembang komunitas-komunitas muslim di pesisir utara Jawa dan di dalam lingkungan Istana Majapahit di Troloyo sejak abad ke-13. Kemudian untuk sistem ekonomi yang pada waktu Majapahit kemudian dimasuki Islam itu bagaimana sistem ekonomi perdagangan datangnya Islam ke Majapahit itu, apakah responnya itu membaik atau ada perlawanan dari segi adat atau agama itu tadi? Oh iya. Di Majapahit Islam pun kemudian tidak dianggap sebagai agama baru. Misalnya penyebutan ulama itu dengan pendeta. Kemudian tempat sholat itu disebut langgar, yang merupakan sinonim dari sanggar pamujan, tempat ibadahnya umat Buddha. Begitu juga kemudian menyebut Allah juga dengan pangeran, menyebut kemudian sholat itu juga disebut dengan sembahyang atau sembah kepada Sang Hyang. Begitu juga kemudian istilah-istilah yang lainnya termasuk puasa, itu juga istilah lokal untuk menerjemahkan saum, termasuk kemudian amet banyu wuluh, itu juga untuk menerjemahkan wudhu. Sehingga kemudian Islam pada awal-awalnya itu tidak memiliki perbedaan sama sekali dengan agama lokal di Majapahit. Hanya dalam prakteknya itu menyangkut ajaran-ajaran khusus dan ajaran-ajaran rahasia. Karena bagaimanapun juga di dalam Majapahit agama Buddha Mahayana itu juga memiliki sekte yang sangat banyak. Agama Hindu pun juga memiliki aliran yang sangat banyak, termasuk agama Karesian, juga berbagai agama Kabuyutan juga memiliki variasi dan sekte-sekte yang cukup banyak. Sehingga kemudian agama Islam pun juga dianggap menjadi bagian dari agama yang sudah ada, tetapi menyangkut aliran-aliran yang termasuk aliran-aliran yang banyak tadi. Sehingga agama Islam ini belum dianggap sebagai agama yang baru atau agama yang berlawanan dengan Majapahit. Oh, jadi bisa welcome Majapahit dengan Islam, kedatangan Islam itu tadi ya Pak? Iya, kedatangan Islam itu welcome karena Majapahit juga memiliki visi global. Karena kemudian Trowulan sebagai ibu kota Majapahit ini juga merupakan menampung berbagai para pedagang, baik dari Arab, Persia, India, Melayu, Cina, yang semuanya berdagang di Majapahit, termasuk di Trowulan. Yang kebanyakan para pedagang ini Muslim, tetapi Muslim ini belum dianggap sebagai agama baru di Majapahit ini. Dianggap ya sebagai para Brahmana yang kemudian berdagang di situ. Oke. Kemudian untuk pada waktu Islam datang ke tanah Majapahit, metode dakwah Islam ke Majapahit, respon dari pihak Majapahit itu seperti apa? Apakah dulu itu pernah ada cekcok atau bagaimana? Salah satunya memang ada literatur, misalnya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini menghadap Prabu Wikramawardhana di Majapahit dengan mendialogkan agama Islam yang sangat mengesankan. Tetapi kemudian jawaban dari Prabu Wikramawardhana mengatakan, sesungguhnya agamamu dan agama kita itu tidaklah berbeda. Pada hakikatnya semuanya adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika, Tandhana Dharma Magma. Cuma prakteknya saja yang berbeda-beda. Sehingga masyarakat Majapahit masih menganggap
agama-agama yang berbeda itu sebenarnya adalah hakikatnya itu satu, tidak pernah membedakan agama-agama yang ada. Jadi bisa menerima masyarakat Majapahit itu tadi. Iya. Masyarakat Majapahit welcome, karena semua yang dipikirkan adalah kemakmuran masyarakat Majapahit, terutama dengan perdagangan. Bahkan Raja Hayam Wuruk sendiri mengeluarkan prasasti Trowulan. Itu menjamin seluruh pelabuhan dan penyeberangan di seluruh pesisir utara Jawa dan di seluruh Sungai Brantas dan Bengawan Solo dibebaskan dari seluruh pajak dan cukai, agar semuanya para pedagang itu dengan mudah berdagang di Majapahit. Hebat sekali. Kemungkinan gimana ya, pemimpin Majapahit kok bisa menerima Islam tanpa berpikir kemungkinan ada pembelotan tentang agama atau kepercayaan. Apakah semua itu tidak diperhitungkan atau bagaimana dari pihak kepemimpinan Majapahit itu tadi, Pak? Salah satunya memang dilihat dari inskripsi yang ada di nisan-nisan Troloyo. Misalnya Allahumma innaka afumun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau kemudian ada inskripsi yang lain, misalnya inskripsi yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut kullu man 'alaiha fan. Jadi ternyata Islam yang masuk ke Majapahit ini bersifat sufistik atau bersifat tarekat sataria yang mementingkan kehidupan setelah mati, yaitu surgawi. Sama memiliki arti yang sama dengan aliran Buddha Mahayana dengan Siwa Siddhanta, yaitu kemoksaan atau menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Ini merupakan memiliki persamaan dengan tarekat Sataria, sehingga Islam yang masuk ke Majapahit ini adalah di bawah para sufi yang kemudian bermazhab Hanafiyah, yang kemudian bertarekat Sataria, yang memiliki kemiripan ajaran dengan Buddha Mahayana dan Siwa Siddhanta yang sudah berkembang duluan di Majapahit. Iya. Berarti emang ada gimana ya, perbedaan antara kepercayaan Majapahit dengan Islam itu seakan-akan memang dari awal itu memang tidak ada perbedaan apa atau gimana ya, apa istilahnya itu awalnya itu Majapahit emang dari kepercayaan dari leluhurnya itu bagaimana kok bisa agak selaras dengan ajaran Islam itu sejarahnya itu gimana pas waktu dulunya pendirinya Majapahit atau kerajaan-kerajaan yang terdahulu itu? Ya. Sebenarnya salah satu jika kita mengutip serat Bubuksa dan Gagang Aking, ini adalah sebuah serat yang ditulis pada masa Majapahit. Dalam kitab ini bahwasanya ada dua saudara, yang pertama bernama Bubuksa, yang kedua bernama Gagang Aking. Bubuksa dan Gagang Aking ini pergi ke hutan untuk bertapa dalam beberapa jarak tertentu. Bubuksa ini memakan segalanya. Ada kijang, ada ular, ada ada celeng, dimakan semuanya. Sehingga setelah 40 tahun bertapa menjadi gemuk. Sedangkan Gagang Aking ini tidak mau memakan binatang, melainkan hanya dedaunan dan tumbuh-tumbuhan saja. Sehingga setelah 40 tahun jadi kurus kering. Kemudian Sang Hyang Wenang ini merubah dirinya menjadi harimau yang lapar, mendatangi Gagang Aking dan mengatakan, aku akan memakanmu. Tapi kemudian Gagang Aking mengatakan, tubuhku kering dan pahit rasa dagingku karena memakan tumbuhan-tumbuhan saja. Tapi saudaraku di sebelah sana badannya gemuk dan berlemak. Jika engkau memakannya pasti sangat kenyang. Harimau pun kemudian datang ke Bubuksa dan mengatakan, aku akan memakanmu. Tapi Bubuksa mengatakan, jika memang ini di akhir pertapaanku dan sudah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, silakan makan apapun yang kamu inginkan, termasuk memakanku, silakan saja. Tapi kemudian harimau tersebut merubah diri menjadi Sang Hyang Wenang dan mengatakan, kamu telah lolos dari pertapaan. Saya cuma kemudian merubah wujud menjadi harimau. Maka naiklah ke punggungku untuk kubawa ke surga, termasuk saudaramu tadi, supaya megang ekorku untuk dibawa ke surga. Dari sinilah kemudian kita mendapati bahwasanya esensi dari sebuah agama itu adalah hati yang baik dan bersih dari segala noda,
fitnah dan kedengkian kan Iya. di situ. Iya. Jadi orang-orang Majapahit termasuk bangsawan Majapahit menganggap agama itu adalah sebuah kebaikan yang tercermin dari perilaku sehari-hari, bukan dari ajaran itu sendiri. Inilah kemudian keteduhan para ulama Islam di Majapahit, keteduhan para pendeta Buddha maupun keteduhan para pendeta Hindu ini menjadi kemudian tantangan tersendiri dalam posisi di Majapahit. Iya. Dari penjelasan Mas Eka, Kang Eka tadi, Iya. ulama yang pada dari Samudra Pasai yang ada kontak dengan Majapahit Iya. tadi tentunya memiliki varian ajaran untuk menyebarkan Islam, agama tersebut. Yang saya ingin tanyakan itu prosesi penyebaran ulama di kerajaan Majapahit tentunya memiliki variasi mencocokkan dari kebiasaan kebudayaan. Nah, itu apakah langsung diterima oleh masyarakat Majapahit? Karena masuknya Islam ke Majapahit secara damai, maka prosesnya pun berangsur-angsur dan bertahap. Sehingga kemudian pada awalnya sangat terlihat sekali di nisan-nisan yang ada di Troloyo. Kenapa masih menggunakan ragam-ragam hias Hindu-Buddha? Misalnya kalamerga yang tersamar, bentuk nisan Makara, kemudian tahun Saka, belum menggunakan tahun Hijriah. Kemudian juga kutipan-kutipan ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang dituliskan di nisan-nisan tersebut, bukan kemudian bahasa Arab. Artinya kemudian Islam itu masuk ke dalam gelanggang bangsawan Majapahit ini secara bertahap dan sangat pelan sekali, sehingga banyak kemudian hal-hal yang masih tercampur, hal-hal yang masih kemudian masih kemudian akulturasi, terjadi akulturasi. Misalnya saja jika kita lihat ke kompleks Sunan Giri, gapuranya itu ada 2 naga besar ketika masuk ke kompleks makam Sunan Giri. Iya. Naga sendiri kemudian merupakan naga Ananta atau Antaboga yang merupakan jelmaan dari Dewa Wisnu. Setelah itu jika kita masuk kemudian ke cungkup Sunan Giri gitu di pintu masuknya pun itu di atasnya, di ambang pintu atas itu gambar kala. Nah, kala yang sama yang berada di ambang candi, di ambang pintu atas candi-candi itu juga ada kala kan. Nah, itu masuk ke dalam pintu makam Sunan Giri pun ada kala. Sehingga kemudian termasuk kemudian cucunya Sunan Giri pun bernama Sunan Prapen. Prapen artinya adalah perapian atau jejak-jejak ngaben, yaitu pembakaran mayat pada masa Hindu. Itu. Sehingga kemudian pada awal di Majapahit ini ternyata terjadi akulturasi. Masuknya Islam itu tidak frontal, melainkan pelan, setahap demi setahap gitu. Jadi misalnya pertama para ulama sufi ini mengajarkan bismillah bismillah saja itu, atau kemudian mengajarkan sholat tapi tetap menyebutnya sembahyang, sembah sang yang kepada Gusti atau pangeran kan gitu, dilanggar atau disanggar pamujan atau dilanggar itu. Jadi seakan-akan Islam pun tidak terasa mewarnai kehidupan agama-agama yang sudah ada. Baru kemudian pada para wali ini kemudian dikembangkan. Setelah kemudian misalnya Sunan Ampel kan menemui bibinya Dorowati yang menjadi permaisuri di Majapahit. Kemudian Sunan Ampel ini mendapatkan lungguh atau tanah perdikan Ampel untuk kemudian membuat pesantren dan mengajarkan Islam. Dari situlah kemudian Islam mulai berkembang mandiri dalam sebuah tanah perdikan yang di situ didirikan pesantren. Jika kemudian kita mengacu pada Troloyo yang juga kemungkinan juga ada sebuah masjid dan pesantren, tetapi di situ adalah tempat para bangsawan Majapahit, tapi di situ kita akan mendapati sebuah akulturasi yang dimana kemudian agama-agama Islam pun masih bercampur dengan unsur-unsur Hindu dan Buddha. Sudah cukup, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Kang Eka. Kemudian itu Kang, saya mau tanya untuk
ulama Islam pada waktu berdakwah di Majapahit, secara pendekatan di masyarakat kan seperti tadi. Kemudian untuk pendekatan ke pemimpin Majapahit itu bagaimana? Pendekatan ke kepemimpinan Majapahit agar kepemimpinan Majapahit bisa menerima Islam itu bagaimana prosesnya dahulu? Jadi yang pertama itu memang terlihat sekali karena zaman sangat feodal gitu ya. Yang memiliki hak prerogatif itu adalah keluarga raja dan bangsawan. Para ulama ini mentargetkan sendiri ajaran Islam ini melalui saluran atas ini, yaitu para bangsawan, para pangeran atau para raja Majapahit ini dulu yang kemudian didialogkan dengan agama Islam. Dari kemudian para bangsawan Majapahit ini kemudian ada sebagian putra-putra mereka gitu ya, yang kemudian menerima ajaran Islam secara totalitas. Misalnya sebagai contoh Raden Patah misalnya kayak gitu. Itu adalah putra dari Brawijaya Kertabumi. Misalnya Prabu Brawijaya Kertabumi memang belum masuk Islam pada masa Majapahit gitu ya. Tapi putra-putra mereka kemudian banyak yang masuk Islam. Begitu juga kemudian Batara Katong yang di Ponorogo itu masuk Islam, dan disitulah kemudian jadi para sufi, para ulama atau para pendeta Muslim pada masa Majapahit ini kemudian selain mendialogkan kepada para bangsawan ini dengan target anak-anak mereka kemudian masuk Islam dan disebar ke daerah-daerah untuk menduduki jabatan raja-raja daerah. Ketika di daerah misalnya atau di pesisir utara atau mungkin di Ponorogo dan beberapa di pedalaman ini, ketika para raja ini memeluk Islam gitu ya, maka rakyat pun akan mengikuti raja tersebut. Oh, seperti itu. Ya. Barangkali mungkin dahulu itu ada pemimpin yang takut akan pengikutnya akan membelot. Jadi kan pemimpin Majapahit itu kan pasti berpikir kalau ada orang Islam kemudian masyarakatku sebagai pemimpin, kemudian akhirnya masyarakatku tadi itu akan ikut Islam, maka aku kan sebagai pemimpin kan aku tidak bisa menjadi pemimpin lagi, kan seperti itu. Apakah dulu itu sempat ada pemimpin Majapahit yang seperti itu, Pak? Ya. Proses memang perubahan budaya secara alami, baik kemudian bertahap maupun secara totalitas, itu pasti ada gesekan-gesekan. Secara teoritis memang seperti itu, ada gesekan-gesekan. Ketika Islam berkembang di pesisir utara, maka di pedalaman pun mempertahankan diri atau terjadi puritanisasi agama Hindu dan Buddha. Misalnya kemudian Empu Tanakung menulis kitab atau menggubah kitab Siwaratri Kalpa, yaitu tentang malam suci Siwaratri. Siwaratri. Di sini kemudian diceritakan bahwasanya Lubdaka ketika hendak berburu, padahal Lubdaka ini adalah rakyat jelata. Ketika hendak berburu ke hutan gitu ya, tidak mengetahui bahwasanya pada malam itu adalah malam Siwaratri. Sehingga kemudian Lubdaka ini bertengger di atas pohon, nyanggong hewan buruannya, tapi semalam tidak pernah melihat hewan sama sekali karena suasananya sangat tenang. Dalam untuk menjaga agar dia tidak ngantuk, itu memetik daun pohon bilwa atau pohon wilwa gitu ya. Itu kemudian atau pohon maja ini dipetik satu persatu, kemudian dijatuhkan satu persatu. Dan tidak sengaja di bawah pohon tersebut itu ada puspalingga. Ya seperti ini, ada linggayoni. Linggayoni. Sehingga kemudian linggayoni tersebut itu menjadi saksi bahwasanya di malam Siwaratri Lubdaka tersebut melakukan puja kepada lingga yang tidak sengaja. Kemudian pada malam itu juga Lubdaka kemudian tersadar sehingga pulang, kemudian beralih menjadi petani. Kemudian Lubdaka kemudian ketika sudah tua meninggal. Kemudian ketika sudah meninggal, kemudian dewa hendak membawa ke neraka karena selama hidupnya adalah seorang pemburu yang memburu banyak binatang. Tapi kemudian Dewa Wisnu mengatakan dia pernah Dewa Siwa pernah mengatakan melakukan pemujaan di malam Siwaratri yang tidak disengaja sehingga Lubdaka masuk surga.
Nah, di sini kemudian cerita ini ada sebuah sebuah kekuatan atau energi bahwasanya umat Hindu pada masa Majapahit akhir ini seiring dengan perkembangan Islam ini juga menguatkan diri, terutama di pedalaman, di Kediri dan pedalaman-pedalaman ini juga menguatkan. Karena memang bagaimanapun juga perkembangan Islam yang ada di pesisir utara yang menguasai pelabuhan-pelabuhan internasional ini juga mendatangkan sebuah mata pencarian baru, sehingga banyak masyarakat pedalaman yang pindah ke pesisir untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Bahkan diceritakan juga Lubdaka itu melihat di hutan-hutan banyak mandala dan asrama-asrama yang rusak ditinggalkan para pengikutnya. Artinya memang banyak para pendeta sendiri maupun para rohaniawan atau para pertapa di hutan-hutan ini melihat peluang baru di pesisir utara dalam hal kemajuan ekonomi perdagangan global yang dikelola oleh Wali Songo ini. Kemudian orang-orang seperti ini kemudian ikut juga menjadi pengikut para wali, sehingga kemudian kita akan melanjutkan di hari-hari berikutnya. Untuk hari ini atau untuk malam ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingat, masa lalu bukan untuk dilupakan,